Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillah subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina summa liwalidayna khususan limuallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Yang lalu bahwa amar itu berbeda dengan iradah. Perintah Allah berbeda dengan kehendak Allah. Makanya ada kalanya, karena kalau perintah itu berarti tuntutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Beda dengan iradat. Kalau iradat itu menentukan, taksis ya, menentukan segala sesuatu. Kalau amar memerintahkan sesuatu. Jadi lain perintah Allah, lain kehendak Allah. Maka kadang dikehendaki Allah terhadap seseorang sesuatu dan disuruh Allah kepada orang itu sesuatu itu. Contohnya seperti yang lalu, kaimani man alima minhu dzalik. Iman orang yang Allah tahu bahwa dia bahagian dari orang yang beriman itu. Iman pada orang itu disuruh Allah, dan memang Allah mengetahui dia jadi orang beriman, maka dikehendaki Allah. Berarti diperintah Allah supaya orang itu beriman. Kita umpamakan Abu Bakar Siddiq. Dikehendaki Allah Abu Bakar Siddiq untuk menjadi orang yang beriman. Sekaligus diperintah Allah Abu Bakar Siddiq supaya beriman. Jadi iman pada diri Abu Bakar Siddiq itu diperintah Allah dan dikehendaki, maka terjadilah iman itu. Waqad la yurid wa la ya'mur. Terkadang tidak dikehendaki dan tidak juga disuruh. Allah tidak menghendaki itu terjadi dan Allah tak menyuruh itu supaya dilakukan. Apa misalnya kakufri man alima minhu al-iman. Kekafiran orang yang Allah mengetahui dia beriman. Allah mengetahui Abu Bakar Siddiq ini bahagian dari orang yang beriman. Lalu kekafiran pada diri Abu Bakar Siddiq itu tidak disuruh Allah dan tidak dikehendaki Allah, maka tak terjadi kafir itu pada diri Abu Bakar. Karena Allah mengetahui Abu Bakar Siddiq ini bahagian dari orang yang beriman. Makanya kekafiran pada diri Abu Bakar Siddiq itu sesuatu yang tak dikehendaki Allah, makanya tak terjadi. Dan memang Allah tak menyuruh Abu Bakar supaya kafir. Jadi tak disuruh kafirnya dan tak dikehendaki Allah kafirnya. Nah, makanya Abu Bakar beriman.
Wa qad yurid wa la ya'mur. Terkadang dikehendaki Allah itu terjadi, tapi Allah enggak nyuruh supaya itu dilakukan. Siapa misalnya ka kufri man 'alima minhu adama imani. Seperti kekafiran terhadap diri seseorang yang Allah tahu bahwa dia memang enggak beriman. Mati dia enggak beriman, Allah tahu itu. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Allah udah tahu sebelum pun mati si Abu Lahab dan Abu Jahal. Allah tahu Abu Lahab, Abu Jahal sampai mati enggak beriman. Dah. Makanya dia kafir. Kalau tidak beriman berarti kafir. Maka kekafiran pada Abu Lahab dan Abu Jahal itu, apakah itu diperintah Allah supaya Abu Lahab, Abu Jahal kafir? Enggak. Abu Jahal, Abu Lahab disuruh Allah dia beriman. Makanya Allah enggak nyuruh supaya Abu Lahab, Abu Jahal itu kafir. Tapi tidak dikehendaki Allah. Tetapi dikehendaki Allah kekafiran itu. Makanya kafir enggak jadinya Abu Lahab dan kafir. Yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Makanya Allah menghendaki Abu Lahab, Abu Jahal itu kafir. Kenapa Allah menghendaki dia kafir? Karena memang Allah mengetahui dia enggak beriman. Allah tahu dia memang mati kafir, enggak beriman. Makanya apa yang dalam ilmu Allah tuh sesuai dengan apa yang dalam iradat Allah. Apa yang dikehendaki Allah itulah yang diketahuinya. Apa yang diketahui Allah itulah yang dikehendakinya. Makanya karena Allah mengetahui Abu Jahal, Abu Lahab enggak akan beriman sampai mati, maka Allah pun tidak menghendaki keimanan itu. Lalu yang dikehendaki Allah apa terhadap keduanya? Ya kafir. Terjadi enggak kafir itu? Terjadi. Disuruh Allah enggak mereka kafir? Enggak, Allah enggak nyuruh kafir. Nah, jadi dikehendaki Allah sesuatu itu terjadi, tapi tidak disuruh Allah sesuatu itu. Kafir itu enggak disuruh Allah, tapi ketika dikehendaki ya jadi kafirnya sampai mati kafir. Wa qad ya'mur, terkadang disuruh Allah wala yurid, tapi tidak dikehendaki Allah. Disuruh tapi Allah tidak menghendakinya, terjadi. Kalau enggak dikehendaki Allah terjadi? Enggak. Tapi disuruhnya, tapi Allah enggak menghendakinya. Makanya dia tidak terjadi. Siapa itu? Apa contohnya? Ka imani man alimallahu adama imanihi. Seperti keimanan seseorang yang Allah telah mengetahui dia enggak bakalan beriman sampai mati. Yang tahu Allah dia enggak bakalan beriman sampai mati. Karena memang Allah mengetahui enggak beriman sampai mati, yang diketahui Allah Ta'ala itulah yang dikehendakinya. Berarti yang dikehendaki Allah apa? Ya tak beriman, sampai mati. Karena itulah yang Allah tahu, yang diketahui Allah. Mana mungkin pengetahuan Allah berubah? Andai misalnya diketahui Allah dia enggak beriman, oh Allah menghendaki dia beriman, sehingga jadi berubah dia jadi beriman. Berarti hakikatnya Allah enggak tahu kalau dia itu ternyata rupanya beriman. Yang tahu Allah tak beriman, loh kok jadi beriman gini gitu kan. Meleset ilmu Allah, mustahil. Maka apa yang diketahui Allah dengan ilmunya, itulah yang dikehendaki Allah dengan iradatnya. Apa yang dikehendaki Allah dengan iradatnya, itulah yang telah diketahui Allah dengan ilmunya. Allah tahu ini enggak beriman sampai mati. Berarti Allah menghendaki orang itu tidak beriman sampai mati. Sesuai dengan ilmunya ya. Berarti yang terjadi apa? Apa yang terjadi? Yang enggak beriman sampai mati. Karena itu yang dalam ilmu dan iradat Allah. Cuman disuruh enggak sama Allah dia beriman? Suruh. Abu Lahab, Abu Jahal disuruh beriman. Cuman Allah tahu dia enggak beriman sampai mati, makanya enggak beriman. Dan itu pula jadi kehendak Tuhan. Ya udah, enggak akan terjadi iman. Wa misaluhu, misalnya innallaha ya'muru fir'auna bil iman. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Fir'aun supaya Fir'aun itu beriman. Kan disuruh ya. Nah,
Bihaitsu qol, sekira-kira Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Izhaba ila Fir'aun." Wahai Musa dan Harun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Innahu tagha. Fir'aun itu orang yang tagha, durhaka itu. Lalim itu, durhaka dia. Faqula lahu. Kalian dua bilang sama Fir'aun. Katakanlah kepada Fir'aun qaulan layyina, perkataan yang lembut. Jangan kasar sama Fir'aun, karena Fir'aun kasar. Jadi orang kasar jangan dihadapi dengan kasar. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan kalau lembut-lembut kalian bercakap sama dia, ngajak berimannya itu lembut-lembut, mudah-mudahan dia ingat, kemudian dia pun takut. Mula-mula memang hampir beriman nih Fir'aun. Hai Fir'aun, kata Nabi Musa, jika kau beriman kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, kau akan dibikin Allah Ta'ala tetap muda, gak tua-tua. Walaupun umurmu udah tua, umurmu akan dipanjangkan sama Allah, tapi kau tetap muda, tidak berubah jadi tua. Kau tetap jadi raja, nggak akan dicabut kerajaanmu darimu. Dan nanti kalau kau mati, kau dimasukkan Allah ke surga. Selama kau hidup di atas dunia, segala kenikmatan-kenikmatan yang kau rasakan sewaktu kau masih muda itu tetap dipertahankan Allah. Padahal kalau kita kan enggak ya, makin tua kan makin hilang, makin dicabut nikmat itu kan. Nikmat makan, beda enggak anak muda yang baru tumbuh dulu sama sekarang kita yang udah tua-tua? Beda ya Pak ya. Kalau dulu saya muda, waduh, makan itu kayaknya enak. Sekarang mau makan kadang bingung. Ini enggak selera, ini enggak selera, tapi harus makan, ya udah dimakan sekedarnya itu. Jadi kurangi nikmat makan itu. Tapi kata Nabi Musa, kau enggak bakalan dikurangi nikmat makan. Pokoknya kau makan apa saja enak aja. Kemudian kau tetap kuat walaupun kau udah tua, tapi kau tetap kuat sama istrimu, enggak akan lemah. Nah, ini kan beda sama kita ya. Makin tua kayak mana Pak rasanya? Mana sama kita sama si Ahmad nih, masih muda-muda. Orang ini tiap malam, kalau kita mungkin seminggu sekali belum tentu. Udah nggak kuat lagi, seleranya pun udah kurang. Wah, kalau tamrin masih kurang itu. Udah tua kayak itu, fisiknya udah lemah. Kadang semangat tinggi, tenaga kurang. Udah nggak ada tenaga. Apalagi udah tua, mulai banyak penyakit datang. Ada asam urat, ada asam segala macam asam, ada gula, ada segala macam. Udahlah, udah lembek lah itu dah, udah loyo lah itu dah. Iya. Tapi sama Fir'aun dijanjikan, kau tetap kuat. Mau berapa kali kau berhubungan sama perempuan-perempuan cantik-cantik, tetap kuat aja. Fir'aun, enak juga ini. Dan itu kalau kau mati masuk surga. Sedap kali. Udah mau tertarik ini, mau beriman ini semua. Tapi pikir gini, kebiasaan Fir'aun setiap memutuskan apapun, dari hal yang kecil sampai yang besar, selalu minta pertimbangan Perdana Menteri. Perdana Menterinya namanya Haman. Waktu itu dia nggak ada di tempat. Jadi gini aja lah Musa ya.
nantilah nunggu Haman datang. Aku bincangkan dulu sama Haman. Kayak mana keputusannya? Nanti ada kabar kepada engkau. Baiklah, kata Nabi Musa. Begini Musa. Esokannya Haman datang, diceritakan sama Haman begini. Ketertarikan dia dengan tawaran Nabi Musa itu, asal mau beriman aja lah. Udah ditunjukkan ketertarikan. Lalu kata Haman, wahai Tuan Raja, aku melihat pada dirimu itu ada kecerdasan. Sekedar nggak dibilangnya kau tuh bukan orang bodoh, orang marah nanti Firaun. Pada dirimu itu sangat cerdas, engkau sangat pintar. Coba Tuan pikirkan dan renungkan. Tuan itu bukan cuman dirajakan orang, tapi Tuan itu dituhankan orang. Karena Firaun pun Tuhan ini. Masa Tuhan punya Tuhan? Kayak mana itu? Iya boleh ya. Kalau aku punya Tuhan berarti ketuhananku hilang lah. Enggak mau lah aku katanya. Ya udah makanya tolak aja itu tawaran Musa. Iyalah ditolak. Makanya Haman ini nanti diazab sama Allah Ta'ala dengan azab yang sangat dahsyat karena dia mempengaruhi pikiran Firaun. Maka hati-hati kita. Jangan orang mau berniat baik, atas kita lego-lego, kita pengaruhi, akhirnya nggak jadi dia bikin baik. Mau kemana Pak? Ngaji. Malam minggu ngaji, ada-ada aja. Orang malam minggu santai sama keluarga, sama istri duduk, cengkerama sama anak-anak. Lah ngaji ada-ada aja. Bilang sama Najir itu nggak usah ngaji malam minggu, malam lain kayak nggak ada aja. Iya juga ya. Udah perih kayak sekali lah. Malam minggu kok ngaji. Perih bapak itu. Gara-gara siapa? Gara-gara gitu. Awas itu. Dasar itu azabnya itu. Mirip-mirip Haman itu. Ya kalau dia nggak mau ngaji udahlah dia sendiri. Ini ngaruhin orang. Ini bahaya ini. Jadi pada dasarnya Fir'aun sekalipun diperintah Allah supaya dia beriman. Karena Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun supaya datang kepada Fir'aun karena dia tahu durhaka dia, supaya dia tobat, supaya masuk Islam, beriman gitu. Ternyata nggak beriman juga. Wahua dan dia iman itu pada diri Fir'aun la yuridu minhul iman. Allah tidak menghendaki pada diri Fir'aun itu iman. Makanya tak beriman dia sampai mati. Walau hampir. Hampir. Tapi akhirnya ya nggak beriman juga. Walaupun desainnya karena pengaruh Fir'aun Haman tadi. Kenapa Allah tidak menghendaki pada diri Fir'aun itu beriman? Li'annahu alima fil azal adama imani. Karena Allah mengetahui, Allah sudah mengetahui pada azali bahwa Fir'aun itu memang enggak beriman sampai mati. Walaupun sudah hampir tapi enggak mati enggak beriman. Allah udah tahu. Kapan Allah tahu? Pada azali. Apa itu azali? Sebelum apapun diciptakan Allah, sebelum apapun ada, yang ada itu cuma Allah toh. Sebelum Allah menciptakan apapun, Allah telah mengetahui itu nanti Fir'aun sampai mati nggak bakalan beriman. Lah kalau ternyata Fir'aun beriman, meleset kan ilmu Allah. Masa iya sih ilmu Allah meleset? Mustahil. Maka seperti yang diketahui Allah pada azali dia tidak beriman, itulah yang dikehendaki Allah bahwa memang dia nggak beriman. Maka iman Abu Jahal, maka iman Fir'aun itu tidak dikehendaki Allah. Seperti juga iman Fir'aun diketahui Allah dia memang
tidak beriman. Tapi disuruh, perintahnya tetap. Buktinya apa? Nabi Musa sama Nabi Harun disuruh Allah untuk ngajak dia beriman. Berarti kan disuruh supaya beriman itu Firaun. Tapi karena memang dalam ilmunya Allah nggak ada iman tuh, ya Allah pun tidak menghendaki iman itu ada. Makanya sampai mati Firaun kafir. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian famal farqu bainal iradati wal ilmi war ridha. Apa perbedaan antara iradat Allah, kehendak Allah, ilmunya Allah, dan ridhonya Allah? Apa beda iradat, ilmu, dan ridho? Al-iradat takhsis. Iradat kehendak itu menentukan. Allah dengan iradatnya menentukan, memilih-milih. Allah menghendaki ini, tidak menghendaki ini, tidak melainnya. Itu iradat itu. Kerja iradat itu. Menentukan, memilih-milih. Itu kerjaan iradat itu. Wal ilm kasyfun. Ilmu Allah hanya kasyaf, nyata, terbuka, tersingkap. Gak ada yang tertutup bagi Allah. Makanya gak ada yang gak diketahui Allah. Semua diketahui Allah. Baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Gak ada beda sama Allah. Nyata, terang, seterang-terangnya, jelas sejelas-jelasnya. Itu semua diketahui Allah. Gak ada yang tersembunyi dari Allah, dari ilmunya Allah. Itu kerja siapa? Kerja ilmu. Ridho, war ridho qabulun wa isabatun. Menerima sesuatu itu diterima Allah. Sesuatu itu isabah, dipahalai Allah. Itu berarti Allah ridho. Ridho itu diterima dan dipahalai. Itu ridho namanya. Fakullun mughayyirun lil akhar. Tiap-tiap satu dari iradat, ilmu, ridho itu berbeda sama yang lain. Ridho lain, iradat lain, ilmu lain. Beda-beda itu. Karena ilmu mengetahui segala sesuatu, sehingga nggak ada yang tersembunyi, semua nyata sama Allah. Kasyfun ya. Iradat menghendaki segala sesuatu yang akan terjadi. Ridho diterima Allah dan dipahalai Allah. Berarti ridho itu. Maka semuanya beda, nggak ada yang sama tuh. Faqad yajtami'u, dan terkadang berhimpun tiga-tiga itu. Waqad yanfaridu, kadang-kadang terpisah-pisah yang tiga itu. Maksudnya gini, iman dan ibadahnya orang-orang soleh seperti para sahabat Nabi, berimannya sahabat Nabi, kemudian beramal ibadahnya sahabat-sahabat Nabi, itu dikehendaki Allah enggak? Dikehendaki. Diketahui Allah enggak sebelum mereka beriman bahwa mereka bakal beriman, kemudian mereka beramal soleh? Belum terjadi pun Allah udah tahu pada azalnya. Lalu iman dan amal ibadah para sahabat Nabi diterima Allah enggak itu? Diterima Allah. Berarti dikehendaki Allah iman dan ibadah mereka, diketahui Allah pada azali iman dan ibadah mereka, diterima Allah amal ibadah dan iman mereka, maka penerimaan itu disebut dengan ridho. Allah ridho kepada mereka. Tapi waqat yang barid, kadang-kadang terpisah-pisah. Dikehendaki, diketahui, tapi tidak ridho.
Apa contohnya? Diketahui Allah Ta'ala bahwa dia itu kafir sampai mati. Ya memang itulah yang dikehendakinya, karena apa yang diketahui itu yang dikehendaki. Nah atas kekafiran itu apakah Allah nerima? Apakah diterima Allah kekafiran seseorang itu? Apa dipahalai Allah kekafiran itu? Enggak. Berarti itu artinya apa? Kekafiran mereka tidak diridhoi Allah, walaupun itu diketahui Allah memang gitulah kejadiannya. Pada azali udah tahu Allah, walaupun pada azali itu juga itulah yang dikehendakinya. Tapi yang dikehendaki Allah, yang diketahui Allah itu tidak diridhoi Allah, sehingga Allah tidak mau menerima dan memberikan pahala atas kekafiran itu. Nah, udah paham tuh ya? Ma ma'nal ilm, apa pengertian ilmu fi haqqihi ta'ala, pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, pada zat Allah ta'ala. Wa mad dalilu ala wujubihi, dan apa pula dalil yang menunjukkan bahwa Allah wajib bersifat ilmu. Jadi ilmu itu huwa sifatun azaliyatun, sifat yang azali. Azali itu yang qadim, yang tak berawal. Wujudiyatun, dia ada sifat itu ada. Di mana adanya? Qaimatun bi dzati ta'ala, pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya bukakan hijab oleh Allah ta'ala, kita akan bisa lihat sifat ilmu Allah ta'ala itu memang ada pada zatnya. Yang pasti sifat ilmu Allah pada zatnya itu laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan sesuatu. Oke. Tangkasyifu bihi ma'lumatu, tersingkaplah, menjadi nyatalah dengan ilmu Allah Ta'ala itu segala apapun yang diketahui. Segala yang maklum, yang diketahui nyata senyata-nyatanya bagi Allah. Enggak ada yang tersembunyi sedikit pun, enggak ada yang tersembunyi. Kalau misalnya ditanya kita berapa jumlah rambut kita setiap helai, nah aku tahu, nggak pernah tak kira pun. Dan seandainya berusaha mengeranya pun nggak sanggup. Lalu pertanyaannya, apakah Allah mengetahui nggak berapa jumlah rambut itu? Tahu. Nggak ada yang tersembunyi sama Allah, persis jumlahnya tahu. Kalaupun ada kutulah di rambut tuh, di kepala tuh, Allah pun tahu. Telur putunya berapa, tahu tuh. Semua. Kalaupun ada uban, berapa yang hitam, berapa yang putih, tahu Allah itu. Kalau kita ngitung ubannya berapa, yang hitam berapa, mana tahu. Capek lagi hitung satu-satu. Tapi Allah tahu itu. Pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu itu ala wajhil ihatah, atas jalan meliputi. Arti meliputi di sini satu pun nggak ada yang terlepas dari ilmu Allah, nggak ada. Meliputi betul. Pengetahuan Allah itu meliputi betul. Umpama di bawah tanah ini ada semut, bermiliar-miliar semut. Satu pun dari miliar semut itu nggak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah, karena semua diliputi oleh ilmu Allah. Persis Allah tahu semuanya, nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Min ghairi sabqi khafa'in. Kalau ilmu kita kan belum tentu ihatoh, kita bisa tahu sebagian, tapi lebih banyak yang kita nggak tahu dari yang kita tahu, kan gitu ya. Kalau Allah Ta'ala bukan lebih banyak tahu dari yang nggak tahu, berarti masih ada yang nggak tahu Tuhan. Semua tahu Allah, meliputi seluruhnya. Min ghairi sabqi khafa, tanpa didahului oleh tersembunyi. Kalau kita kan ilmu kita begitu, mula-mula kita samar, nggak tahu, belum paham betul, belum ngerti. Lalu bolak-balik diterangkan. Kasusnya gini loh Pak, gini. Oh gitu. Tapi sulit juga memahaminya. Belum.
belum nyambung, nggak connect, belum connect. Iya Allah, gini loh Pak, berkali-kali. Oh gitu, oh iyalah kalau kayak gitu, iyalah wajar lah kalau digituin lah. Jadi dari tadi belum paham, belum, nggak nyambung aku. Allah Pak, loadingnya kok lambat. Nah, ilmu kita mau begitu. Diawali dari sesuatu yang kita nggak tahu, kemudian dikit-dikit, masih sama-sama remeng-remeng, makin jelas, jelas sekali. Wah gitu. Itu ilmu kita. Nah kalau ilmu Allah gitu, mula-mula Allah nggak tahu, gelap, nggak tahu sama sekali. Mulai disingkap sikit, oh baru tahu sikit Allah. Oh agak banyak, makin nyata, makin jelas, jelas sekali. Gitu ilmu Allah. Mustahil itu. Nah, makanya ilmu Allah tidak seperti itu. La yakhruju syai'un an ilmi azza wa jalla. Tidak ada yang keluar satupun daripada ilmu Allah Ta'ala. Maksudnya tidak ada satupun yang tak diketahui Allah, yang keluar dari ilmunya, maksudnya yang keluar dari pengetahuan Allah. Sehingga ada satu yang tak tahu Tuhan, nggak ada itu, tahu semua Allah. Wa ilmuhu la yataghayyaru aslan. Ilmu Allah itu tidak akan berubah sama sekali. Apa yang diketahui Allah pada azali pasti gitulah memang kejadiannya, tidak akan mengalami perubahan. Karena kalau mengalami perubahan berarti ilmu Allah baru, sama kayak kita. Semula yang kita tahu A, oh salah rupanya, bukan A. B rupanya salah, tak ralat ya. Yang hari itu saya bilang A, rupanya salah. Yang sebetulnya B. Berarti mengalami perubahan. Sama Allah kayak gitu mustahil, nggak mungkin mengalami perubahan. Jadi kalau terjadi perubahan pada ilmu Allah, perubahannya itu di luar pengetahuan Allah nanti, mustahil itu. Nah, maka tidak akan mengalami perubahan. Maka apa yang akan terjadi kepada seseorang dari sejak dia lahir sampai dia mati pada azali sudah diketahui Allah apa belum? Udah. Belakangan nanti baru Allah. Belum Allah belum tahu. Nantilah di umur kira-kira separuh baya 15 tahun baru Allah tahu. Sebelum ini Allah nggak tahu. Gitu. Mustahil. Udah tahu. Belum kejadian. Semua belum ada dijadikan Allah. Langit, bumi, matahari. Siapa lagi? Jin, manusia, malaikat, belum ada. Yang ada hanya Allah tok. Ketika itu Allah dengan ilmunya sudah mengetahui apa-apa yang akan terjadi. Tahu Allah. Nah, apa yang diketahui Allah pada azali itu, apakah nanti bisa berubah, mengalami perubahan? Enggak. Ya memang kayak gitulah kejadiannya. Nggak akan mengalami perubahan. Cuman kita nggak tahu yang dalam ilmu Allah itu, kita nggak tahu. Nggak tahu ya? Mana tahu kita? Nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu yang dalam ilmu Allah, nggak boleh itu jadi sandaran pada diri kita untuk bersyariat. Kenapa Pak? Sakit. Udah minum obat. Kalau dalam ilmu Allah Ta'ala baik-baik, gak usah minum obat. Nah, boleh gitu? Gak boleh. Kalau dalam ilmu Allah aku sembuh tanpa obat, gak usah pakai obat, baik. Betul. Kalau begitu yang dalam ilmu Allah. Emang Bapak tahu yang dalam ilmu Allah Ta'ala kayak gitu? Gak juga. Nah kan, kenapa yang Bapak gak tahu kok Bapak bikin? Padahal yang disuruh Allah itu yang kita tahu. Yang kita tahu apa? Adatnya dibikin Allah sembuh penyakit itu dengan obat. Karena itu adat yang diberlakukan Allah, itu secara tidak langsung Allah nyuruh kita supaya berobat lah kalau sakit. Nah, itu yang kita bikin, bukan kalau dalam ilmu Allah. Masih kalau kan kita pun nggak tahu pasti. Nah,
Jadi kalau tauhid itu cukup di dalam iman, tapi kalau merespon itu dalam amal. Nah, dalam amal kita nggak boleh pakai sandaran yang dalam ilmu. Yang dalam amal sandaran kita apa? Apakah Allah memerintahkan aku untuk melakukan yang demikian di situasi seperti ini? Oh iya, itu perintah Allah. Ya udah bikin. Yang nanti terjadi seperti yang kita usahakankah atau seperti yang sudah ada dalam ilmu Allah? Nanti yang bakal terjadi. Ini udah usahanya maksimal nih. Wah, sebab-sebab untuk keberhasilan sudah dibikin, semua dibikin. Hampir nyaris tidak ada celah untuk tidak terjadi menurut adatnya. Tapi nanti kenyataannya yang terjadi seperti yang kita bikin inikah? Apakah seperti yang dalam ilmu Allah? Ayo. Yang dalam ilmu Allah kejadiannya. Makanya yang kita bikin ini, usaha ini kalau sesuai seperti yang dalam ilmu Allah, terjadi nggak? Terjadi. Tapi kalau nggak sesuai dengan apa yang dalam ilmu Allah Ta'ala, terjadi nggak? Nggak terjadi. Nah, yang terjadi tetap yang dalam ilmu Allah, bukan seperti yang kita usahakan. Makanya dalam berusaha kita tidak memandang apa yang dalam ilmunya. Dalam usaha yang kita pandang apa? Apa yang ada dalam amarnya Allah. Apa yang ada dalam perintah Allah. Allah memerintahkan apa nih sama aku? Merintahkan ini A, B, C, D. Ya udah, bikin. Soal apa nanti yang akan terjadi bukan seperti yang kuusahakan ini, enggak. Aku mengusahakan ini sekedar menjalankan perintah aja, habis. Tidak lebih. Andai Allah nggak nyuruh aku, ya aku nggak aku bikin ini. Gitu. Itikadnya kuat ya. Seandainya Allah nggak nyuruh aku supaya berobat, nggak mau aku berobat. Seandainya Allah tidak nyuruh aku bekerja, aku nggak mau kerja. Tapi karena disuruh Allah bekerja, ya aku kerja. Maka aku kerja itu bukan supaya menghasilkan rezeki, bukan. Hasil rezeki itu sudah ada dalam ilmunya. Itu nanti yang terjadi. Nggak meleset itu, nggak meleset. Udah kokoh di sini. Jadi bukan kalau tak aku gigih berarti bertambah rezeki. Walaupun itu nggak ada dalam ilmu Allah. Nggak ada itu, nggak ada. Kalau aku sungguh-sungguh serius, bertambah rezekiku. Walaupun sebetulnya tambahan rezeki itu nggak ada dalam ilmu Allah, tapi tetap terjadi karena aku serius. Gitu kira-kira. Enggak. Jadi nambah atau nggak nambah rezeki nggak ada hubungannya dengan serius atau nggak seriusnya kita. Makanya jangan kita serius bekerja karena supaya bertambah. Salah. Serius kita bekerja karena memang Allah nyuruh kita berusahanya serius. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah ya Muhammad, setiap kamu itu harus bekerja menurut skillnya masing-masing. Oh, Allah nyuruh rupanya supaya bekerja. Ya, kira-kira menjalankan perintah Allah main-main ecek-ecek sekedarnya atau serius? Yang nyuruh Allah ini serius. Yang nyuruh masih calon mertua aja serius kok. Mana? Mana masih calon mertua nih? Mat, iya Pak. Nanti hari Minggu ini datang ya. Ada Pak. Ini bantu Bapak nih. Gotong royong. Oh iya Pak, iya Pak, iya Pak. Baru calon mertua, apalagi udah jadi mertua. Menjalankan perintahnya itu ya serius. Nanti enggak dikasihnya anaknya sama aku. Nah, serius. Apalagi menjalankan perintah Allah, masa main-main sih? Ya pasti serius. Hasilnya. Nggak ada hubungan serius aku sama hasil, nggak ada. Hasilnya itu sudah tahu Allah pada azali. Nanti bakal dikasih rezeki sekian, bakal sekian, bakal boleh jadi gagal semuanya nggak dapat rezeki. Itu Allah udah tahu, aku udah kuserahkan. Hasilnya aku serahkan kepada Allah, karena Dia yang Maha tahu apa yang akan terjadi. Udah. Jadi kalau kita tahu posisi seperti ini, ada sesuatu yang lari dari Allah? Enggak ada. Bekerja, ya menjalankan perintah Allah.
Kalau bekerja cari rezeki, ada salah itu. Secara tauhid ada salah. Karena kita gitu ya. Salah jangan, nanti kecewa. Setengah mati aku udah kayak ini. Ternyata kayak gini kejadiannya. Kurang ngajar dia itu. Oh, nanti kalau jumpa aku pijak-pijak tokohinya aku begini. Nah, kan kecewa berat kita, depresi. Padahal sesungguhnya memang dalam ilmu Allah Ta'ala memang kayak gitu kejadiannya. Kalau nggak ada yang dalam ilmu Allah nggak akan terjadi gitu. Lalu pertanyaannya, karena kita sudah menjalankan perintah Allah serius, aku yakin karena aku menjalankan perintah Allah ini karena Allah, aku sudah dipahalai nih. Kerjaku ini bahagian dari ibadahku kepada Allah. Sama aku bekerja dengan sholat, nggak ada beda. Seperti aku disuruh Allah Ta'ala supaya sholat 5 waktu 1 hari semalam, ya aku laksanakan karena perintah Allah. Begitu juga lah sama aku, nggak ada beda dengan Allah nyuruh aku supaya bekerja, ya aku kerjakan sesuai dengan perintah Allah serius. Karena aku menginginkan supaya Allah ridho sama aku, karena sudah aku jalankan perintahnya. Dan hasil perkara hasil itu sudah tunai dalam ilmu Allah. Berapa yang datang rezeki didatangkan Allah, kalaupun enggak ya enggak. Itu udah kita pasrah sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ini aku udah bikin sebagaimana perintahmu. Kemudian setelah itu aku berserah diri kepadamu ya Allah. Serah diri. Oh, rupanya dikasih Allah rezeki bukan karena usaha kita yang serius. Memang Allah memberikan karunia rezeki itu. Dijadikan Allah karunia rezeki itu sampai sama kita karena memang itulah yang dalam ilmunya. Itulah yang dikehendaki Allah pada azali dengan iradatnya. Yang dikehendaki Allah dengan iradatnya sama dengan seperti yang diketahui Allah dengan ilmunya. Maka dibikin Tuhan persis seperti yang dalam ilmunya, seperti yang dalam iradatnya. Dikehendaki Allah dengan sifat iradatnya, diketahui Allah dengan sifat ilmunya, diciptakan Allah dengan sifat kudratnya. Oh, berhasil. Lalu ini kalau nggak serius aku, kalau nggak sungguh-sungguh mana kayak gini dapatnya gitu lah. Berarti mengingkari apa yang diyakininya, bahwa ini terjadi ada dalam ilmu Allah, bahwa ini terjadi sudah ada dalam iradat Allah. Sebelum aku mengusahakannya udah tunai pada azali dengan iradat dan ilmunya Allah. Makanya dijadikan Tuhan sebagaimana apa yang dalam ilmu dan iradatnya. Jadi bukan karena gigi aku, bukan karena aku, kita dibuang tuh jauh-jauh. Keakuan kita itu jauh-jauh kan, nggak ada itu. Yang hadir di hati kita itu apa? Allah. Allah telah mengetahui kayak ginilah memang. Allah menghendaki pada azali memang kayak gini. Maka dijadikan Allah ya seperti yang dikehendaki dan dalam ilmunya ya kayak gini. Habis kalau dia baik sesuai dengan yang kita inginkan, berarti kita sikapi dengan syukur. Alhamdulillah ya Allah, ini karunia besar dari Engkau. Akunya mana? Nggak ada. Yang ada Allahnya di situ. Akunya itu hilang. Tapi kalau nggak kayak gini kita menyikapinya, yang muncul apa? Aku. Yo, hebat nih Pak, besar kali rumah Bapak. Ya iyalah, aku kan pekerja yang gigih. Kalau malas-malas mana bisa aku punya kayak gini. Tuh kan, akunya lagi dibilang-bilang. Nggak ada akunya. Akunya cuma dibikin, jangan dibilang-bilang. Rupanya kejadiannya tidak seperti yang kita usahakan, tidak seperti yang kita inginkan. Ternyata yang dalam ilmu Allah tak sesuai dengan yang kita usahakan. Ternyata yang dalam iradat Allah tak sesuai dengan yang kita usahakan. Berhasil? Enggak berhasil. Lalu kalau enggak berhasil, ngamuk-ngamuk. Yang enggak, kita sadar, oh memang enggak ada dalam ilmu Allah untuk berhasil, ya udahlah. Oh rupanya memang nggak ada dalam iradat Allah, makanya tak dijadikan Tuhan, ya udahlah. Dia bisa menyikapi itu dengan sabar dan ridho.
Kenapa dia sabar? Karena dia ingat firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan, menyempurnakan pahala orang yang sabar tanpa ada batas. Teringat dengan ayat ini, maka dia pun sabar. Sabar. Ridho, karena dia ingin ridho Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Waktu menghembuskan nafas terakhir, dia masuk sebagaimana firman Allah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Radiyah, kamu itu ridho. Mardiyah, radiyatan mardiyah, engkau itu ridho kepada Tuhanmu, makanya Allah juga meridhoi kamu. Nah, kenapa kok kita ridho dengan semua yang dikasih Allah? Yang terjadi ini walaupun sebenarnya itu nggak cocok sama hati kita, maunya kita A, yang kasih Tuhan B, ya udah nggak apa-apa, memang itulah yang dalam ilmunya Allah, memang itulah yang dalam iradat Allah, maka dijadikanlah yang seperti itu. Ya udah, berarti belum rezeki aku yang sabar, yang ridho. Udah dingin nanti ya. Tapi kalau nggak memandang kepada ilmu dan iradat, apa yang terjadi? Oh, stres. Kok bisa gini ya? Padahal sudah aku bikin kayak gini, sudah aku bikin kayak gini. Semua nggak ada. Ini kayak mana ini? Ini permainan semuanya. Wah, kan kemana-mana larinya. Stres. Bunuh diri pun mau. Iya. Bunuh diri kan. Ya. Kita bekerja dari pagi sampai jam 6 tetap 10.000. Iya. Tapi kita dari jam 5 sampai jam 6 tetap 10.000. Kalau seperti ini betul bukan bisa? Gimana? Menitikotkannya. Oh iya. Iya. Karena yang kita bikin itu tidak bisa mencipta seperti yang kita mau. Yang mencipta itu Allah, seperti yang mau Allah. Bukan Allah mencipta sesuatu itu seperti yang kita mau, tapi yang diciptakan Allah seperti yang Allah mau. Karena Dia sang pencipta, kita bukan sang pencipta. Kita cuman bekerja, berusaha. Hakikat menciptakannya itu Allah, tapi Allah menciptakan pun bukan seperti yang kita mau, seperti yang Allah mau. Ternyata yang mau Allah pada azali 10.000, walau dari pagi sampai sore, walau dari siang sampai sore. Memang Allah maunya ngasih rezeki sama kita 10, yang kita nggak bisa maksa Allah. Yang dikehendaki Allah pada azali 10.000 pun memang kayak gitu, yang diketahui dengan ilmunya, ya nggak akan meleset dalam ilmu Allah, nggak akan berubah yang dalam ilmu Allah. Ya udah, makanya kalau begini kita menyikapinya apa? Cocok nggak nih 10.000? Dari pagi sampai sore kayaknya nggak cocok. Sabar. Nah, itu ridho. Orang yang sabar itu nanti disempurnakan pahalanya pada hari kiamat. Tanpa batas tuh pahalanya. Mau nggak? Alah, kalau ini misalnya berapalah? Umpama dikasih Allah lah macam mana yang kita mau. Berapa juta? 10 juta. Kecil dibandingkan pahala yang tanpa batas nanti pada hari kiamat. Dan yang sabar aja, kita nasihati diri kita gitu. Apa pula kau pusingkan, hidup di dunia nggak lama kok. Berapa lama lah? Lebih lama lagi nanti kau di alam barzakh, nanti mati lebih lama di kuburnya daripada di dunia. Kenapa pusing-pusing kali kita mikirkan dunia yang bakal kita tinggalkan, sementara nasib awak nanti di dalam alam barzakh kayak mana awak belum tahu. Oh alah. Nah gitu-gitu. Jadi berpikir kita itu kita sederhanakan, nggak usah jelimet-jelimet kali. Nanti bikin kepala pusing, terakhir berasap pula nanti kepala. Sederhanakan aja mikirnya. Walaupun hidup tidak sesederhana seperti yang kita pikirkan, tapi minimal kalau kita udah bisa mikirnya sederhana, kan jadi sederhana dia. Udah pusing-pusing. Iya, tenang hati.
ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah akan menjadikan hati tenang. Maksud berzikir itu apa? Ingat ini kejadiannya memang seperti ini yang dikehendaki Allah. Ingat sama ilmunya Allah, ingat sama iradatnya Allah, ingat sama kudratnya Allah. Ini sebelum kejadian ini dalam ilmunya Allah pada azali memang kayak gini kejadiannya. Sebelum kejadian gini dalam iradat Allah memang kayak gini kejadiannya. Maka dijadikan Allah dengan kudratnya seperti itu. Nah, makanya ketika kita memandang itu, ya ketika ingat kita sama Allah, bahwa Allah lah yang menentukan, bahwa Allah menghendakinya, bahwa Allah yang mengetahuinya, Allah yang menjadikannya. Dingin gak? Dingin. Masa iya sih kita berani ngelawan Allah? Ya Allah, kok kau bikin kayak gini? Berani? Oh, kalau itu lebih baik lagi, lebih dalam itu. Dan kita harus yakin setiap yang dijadikan Allah itu tidak sunyi dari hikmah. Mungkin hari ini belum nampak hikmah itu, yang sabar untuk menunggu datangnya hikmah nanti belakang hari. Kenapa? Kayak ginilah dibikin Tuhan sama kayak orang yang jatuh pesawat itu. Umpamalah salah satu ada bisnismen yang pesawat yang di Padang Bulan yang hari itu dulu tahun berapa itu. Nah, dia kebetulan mau bisnis ke Jakarta. Diperkirakan bisnis itu kalau dia berhasil ke sana tinggal nanda tangani tanda tangan 10M. Banyak dia. 10M banyak duitnya. Berapa koper tuh? Tiba-tiba gara-gara supir anaknya sakit, asik ngurusi anak, terlambat datang. Karena terlambat datang, jalan pun sudah macet, terakhir terlambat ke bandara. Akhirnya gagal berangkat. Gagal berangkat berarti 10M-nya gagal. Marah-marah gak nih? Ngamuk-ngamuk gak nih sama supir? Sudah punya pikiran dah, setelah hari ini ku pecat. Baru mikir-mikir kayak itu, baru ngomel-ngomel gak karuan seperti itu. Hitungan 15 menit kemudian banyak pesawatnya jatuh duar. Semua para penumpang meninggal dunia. Kira-kira berubah gak tuh? Suasana hatinya berubah gak tuh? Yang tadinya ngamuk-ngamuk karena terlambat, berubah jadi untung juga kalau terlambatnya datangnya. Kalau kau cepat datangnya, aku naik pesawat itu. Nah, kalau salah satu almarhum 10M-nya tetap nggak dapet, malah nyawa yang ada di badan melayang. Kalau ini 10M-nya nggak dapet, tapi nyawanya tetap ada di badan. Ya untungan masih ada nyawa lah, daripada kan dua-dua nggak ada. Alhamdulillah ya Allah. Kira-kira minta maaf nggak nih sama supir? Minta maaf lah, kau membawa keberuntungan sama aku. Kupikir kau bawa bencana karena 10M hilang. Rupanya 10M-nya nggak dapet, tapi nyawa tetap di badan. Kadang-kadang hikmah itu ditujukan Allah dalam tempo yang singkat. Kadang-kadang agak berjarak jauh lama. Kadang-kadang hikmah itu ditunjukkan Allah nanti pada hari kiamat. Baru pada hari kiamat kita bilang untung aja gitu. Ya udah. Nah, seginilah dulu. Nanti akan datang dalil Allah wajib bersifat ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a وعلما نافعا وعملا مقبولا وتوبة نسوها وحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum